Bapak Wali Kota kita, Wali Kota Bandung, Bapak Ridwan Kamil. Selamat malam Pak, Sampurasun. Macet sekali sepertinya jalanan ya Pak ya. Bapak silakan boleh langsung ke stage aja Pak, tanpa mengurangi rasa hormat. Belum tarik nafas. Iya, tepuk tangan sekali lagi untuk Bapak Ridwan Kamil. Kita semua tahu ya, Bapak Ridwan Kamil ini adalah seorang wali kota Bandung, lulusan ITB dan juga University of California Berkeley. Professional background-nya adalah sebagai arsitek dan juga pernah berpengalaman bekerja di Departemen Perencanaan Kota Berkeley, California. Dan pastinya semenjak kepemimpinan beliau, sudah terpilih Bandung ini sebagai finalis World Smart City Award 2015 bersanding dengan Dubai, Peterborough, UK, Moskow, Buenos Aires, Argentina, dan juga Curitiba City, Brazil. Dan beliau ini adalah salah satu wali kota yang paling social media savvy. Kalau kita lihat dari Instagram, 2 miliar ya Pak ya, alhamdulillah akhirnya 2 miliar ya Pak ya. Berapa hari kemarin ya? 2 juta tulisan di Instagramnya 2M. Mudah-mudahan kalau jadi uang enak ya Pak ya. Kemudian juga sering sekali punya isi tweet yang menggelitik, yang kadang-kadang akhirnya suka dikutip sama saya sebagai penyiar radio gitu ya. Kalau muka itu gimana Pak? Kalau muka di Instagram itu jangan diedit atau gimana ya Pak ya? Muka itu dirawat bukan diedit. Nah itu dia. Dan pastinya cuman Kang Emil ini yang memanfaatkan teknologi jejaring sosial untuk berkomunikasi dan berinteraksi dengan masyarakat. Dan pastinya dalam kesempatan pada malam hari ini, tentunya di Let's Innovate Bandung, pas sekali ya dengan launching platform www.iuran.id dengan Kang Emil yang akan bercerita tentang inovasi beliau untuk kota Bandung dan juga pastinya akan menjadi kontribusi untuk warga Bandung sendiri untuk bisa bertukar pikiran dengan Kang Emil. Silakan. Tepuk tangan sekali lagi untuk Kang Emil. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Selamat malam untuk semua. Pak Ilham Habibie yang saya hormati, Pak Kadis Kominfo, seluruh jajaran dan hadirin yang hadir. Mohon izin saya terlambat karena harus mengejar acara penting di Jakarta. Pergi 3 jam, acara setengah jam, 3 jam lagi di sini. Tapi banyak hal baik yang bisa dibawa. Itulah pentingnya nanti kereta api cepat yang akan hadir 3 tahun lagi, Bandung Jakarta hanya 30 menit. Ini yang LDR itulah hadiah. Hanya 30. Saya awali dengan dari mana datangnya ide. Bukan dari mata turun ke hatinya, itu cerita. Dari mana datangnya ide? Datang ide itu dalam bahasa agama saya datang dari ikro. Ikro itu membaca, read. Membaca itu bukan hanya membaca teks, tapi juga membaca verbal, membaca kontekstual, membaca perspektif dunia, traveling dan lain-lain. Jadi kesimpulannya, untuk membangun Bandung juara itu kita butuh banyak ide. Dan ide itu tidak bisa top down, tidak bisa seolah-olah datang dari saya semua, enggak juga. Ide URC ya, unit reaksi cepat tambal jalan. Kalau dulu di Bandung, sebelum saya jadi wali kota, kalau ada jalan rusak itu nunggunya setahun. Jadi kalau ada orang mati ya moyahnya gitu ya bahasa. Karena harus dilelang dulu, pemenang lelang baru nambal jalan. Nah sekarang kita rubah, saya stok aspal, stok setum ya, dan lain-lain dibagi 6 wilayah, 1 kali 24 jam ada bola dia datang. Itu ide dari Facebook Pak, dari follower saya yang menitipkan Pak Wali, gini aja idenya. Jadi banyak ide-ide Pemkot itu mungkin 30% itu datang dari warga. Hanya saya punya power mewujudkan ide itu menjadi sebuah aksi. Makanya hari ini saya senang karena salah satunya kita akan melaunching iuran. Iuran itu, nah, ada yang tanya iuran apa? Iuran ya iuran ya. Bahasa Inggrisnya apa ya? Benar, bahasa Jerman itu. Ya pokoknya kita berbagi.
Kenapa namanya iuran? Saya selalu bilang, what makes Bandung different? Bandung itu berbeda karena orangnya senang humor. Makanya kalau wali kotanya banyak bercanda, saya mewakili genetik orang Sunda. Serius tapi narget. Salah. Santai tapi narget. Serius tapi santai, santai tapi narget. Itu filosofinya. Awal itu medsosan wae, kerjanya juga beres, bukti-buktinya banyak. Terus masa saya harus hidup serius saja, kan capek jadi wali kota serius aja. Saya juga entah kenapa ini saya mau sharing happiness ya. 2015 award ke Bandung banyak sekali Pak. Ya. Ini dalam satu bulan aja nih. Pertama setelah 17 tahun kita meraih Piala Kebersihan Adipura. Ya. Itu nunggunya lama. Target saya tahun depan merevolusi mental, infrastruktur, tapi datangnya tahun ini alhamdulillah. 17 tahun itu waktu yang lama. Bayangin kamu nunggu calon istri tiap lebaran, tungguan terdatang, lebaran kedua terdatang, 17 tahun nungguin gak datang-datang. Nah itu Adipura perasaannya begitu. Makanya waktu saya terima awardnya, saya terharu. Dari semua 150 penghargaan yang paling membuat saya agak berkaca-kaca itu adalah Adipura. Kemudian berita baik lagi, setelah 3 tahun memperjuangkan ke UNESCO, kita dapat award The World City for Design. Coba Bapak Ibu lihat, ini kenapa kursinya warna-warni? Mungkin dulunya nggak begini, flat. Ini bagian dari merubah kultur desain. Masuk ke Bandung, ke Pemkot tadi ada signage kan? Apalah gitu ya. Itu bagian dari saya mengedukasi birokrasi agar design thinking, design oriented. Semua yang dilihat harus keren. Kenapa? Duitnya sama. Duitnya sama habis Pak. Tapi ini menghasilkan mediocre, ini menghasilkan wow effect kayak begitu. Nah, mengubah birokrasi menuju kreatif dan design thinking tidak mudah. Ada survei menunjukkan kenapa birokrasi rata-rata tidak kreatif, karena mereka takut dimintai tanggung jawab terhadap idenya. Saya punya ide kan Pak Wali, siapa tuh kerjain, ya. Yang punya ide, nggak punya ide, gajinya sama Pak Wali. Apa alasannya saya harus punya ide? Itu pola itu Pak, dikalikan ratusan ribu orang, dikasihkan kultur bertahun-tahun, itulah kenapa birokrasi habis waktunya ngurusin rutin hal-hal yang tiap hari itu sampai pensiun. To innovate itu sesuatu yang seolah-olah itu dunia lain. Nah, saya ingin membuktikan dengan kolaborasi ini di Bandung beda. Birokrasinya bisa berpikir itu. Maka sudah 2 tahun kita workshop design thinking. Tahun lalu dan tahun sekarang. Yang birokrasi dicampur satu meja dengan desainer, dengan aktivis macam-macam, kasih problem, cari solusi. Hasilnya banyaklah seperti itu. Ya. Kemudian kita dapat award Open Government Pak kemarin. Setelah setahun lalu Bandung itu tidak ada Pak Ilham. Saya juga heran, kok tahun lalu nggak dapat. Mereka ternyata beda standar. Mereka melihat media sosial itu bukan bagian dari standar penilaian. Jadi justru yang jadul itu justru sistemnya menganggap media sosial itu nothing gitu. Padahal justru di zaman saya rubah. Dinas di Bandung harus medsos oriented Pak. Bagaimana menjangkau warga Bandung? Sok pilihannya gimana? Apakah masuk TV, baca koran, kan terbatas. Dengan medsos, saya seriously use medsos itu as a mean of communication Pemkot. Twitter sekarang semua dinas punya Twitter. Komplain sekarang terdistribusi. Dulu komplain ke saya aja ribuan. Sekarang komplain terdistribusi. Dulu laporan via telepon, sekarang via gambar dan foto. Jadi saya rubah menjadi visual culture. Jadi kita bisa lihat before and after. Very accountable. Saya retweet. Pak Wali apa sih kerjanya DPMP? Saya retweet gitu aja gampang sekali.
Jadi kalau nanti di Pasteur nemu Satpol PP lagi selfie sama bencong, itu tugas dari wali kota. Kalau kerja harus before dan after. Gitu. Saya kira begitu. Dan yang saya banggakan, 2 minggu lagi kami dapat award yang juga membuat saya relief ya. Kinerja birokrasi kita, we are the best performing birokrasi tahun ini. Nilai kami 80, dari nilai 50 lompat. Dari 500 kota kabupaten hanya satu-satunya kota yang nilainya 80 hanya kota Bandung. Membuktikan, dan ini yang membuat saya terharu. Dulunya paling jelek Pak, nilainya 50 waktu saya memulai. Karena dia jelek, raportnya itu diurut berdasarkan nilai. Jadi kota Bandung dulu duduknya paling belakang, karena dibagi rapotnya paling akhir. Sekarang kami agak bangga duduknya paling depan. Poin saya bisa berubah. Ya. There is no such thing, itu kultur Pak, nggak bisa berubah. Apa yang dilakukan, saya menerapkan Ingmadia Mangunkarso. Leadership in the middle, leadership by example, sebenarnya itu. Saya bukan pemimpin yang tunjuk-tunjuk, saya pemimpin yang turun tangan juga. Maka saya bilang ke warga Bandung, jadilah warga yang turun tangan, bukan lepas tangan. Kecamat-camat, jadilah pemimpin yang turun tangan, bukan tunjuk tangan. Itulah yang membuat kami berubah. Singkat cerita adalah, saya ingin kembali tadi, saya ingin nyemangatin semua warga Indonesia, khususnya yang cinta Indonesia, walaupun bukan orang Bandung, gunakan Bandung karena saya punya political will. Harga paling mahal dari sebuah politik itu political will. Mau, niat. Nah sekarang saya buka political will. Orang Bandung mau apa? Dulu saya warga, saya dulu bukan birokrasi. Dulu saya warga, sama kalau komplain begini, kesel begini. Gitu. Sekarang saya in the driver's seat, ya saya paham proses butuh perubahan. Jadi kalau hari ini saya masih dimaki-maki urusan kemacetan, saya telan. Karena mahal Pak, yang namanya monorail itu 5 triliun, 10 triliun, susah. Tapi dikejar. Makanya bulan depan kita groundbreaking insya Allah kabel car pertama kota Bandung. Menghubungkan Jalan Dago sampai Ciamplas. Gedung parkir dibangun di Gelap Nyawang. Semua Dago, Taman Sari, Ganesha nggak boleh parkir, kecuali di gedung parkir. Putar-putarnya nanti dia pakai shuttle, sehingga saya bisa lebarin pedestrian, saya bisa bikin keren dan seterusnya, nggak kayak ribetnya sekarang. Bisa gitu. Nah, kembali ke acara ini, intinya inovasi datang dari siapa saja yang punya imajinasi. Saya selalu bilang ke birokrasi, kunci berimajinasi itu Ikro tadi ya, membaca, nge-google, atau datang ke sebuah tempat baru untuk melihat. Pulangnya kasih ide gagasan. Nah, saya ingin membuka kultur baru, bahwa ide datang dari warga juga. Maka kita launching namanya iuran, singkatan dari ide Urang Bandung. Betul? Inovasi Urang Bandung. Karena kalau kita launching sesuatu kalau di Bandung, tradisinya harus singkatan. Seperti kecamatan Antapani, antara cinta tapi temani. Cipagalo, cintanya palsu bikin galau. Komunitas sepeda Matador, manggih tanjakan didorong. Jadi pas dibikin, masa bikin inovasi Bandung kepanjangan, akhirnya ketemu iuran, kira-kira gitu lah. Bandros, Bandung Tour on Bus, kan begitu ya. Jadi saya kira itu, nanti saya nggak hafal teknisnya ya, saya masih jet lag dari Jakarta. Pokoknya saya kasih sambutan, intinya kita akan launching iuran, dan saya mengapresiasi semua yang hadir di sini. Kalau punya mimpi tentang Indonesia kira-kira susah mewujudkan, gunakan kota Bandung. Kita akan all out, selama itu idenya keren kita jadikan. Dan kalau itu bisa di Bandung, berarti bisa juga di seluruh Indonesia. Maka saya bilang ke semua orang-orang yang datang ke comment center yang kayak Star Trek itu, Bandung akan ngasih sebagian besar softwarenya gratis. Pakai ini mah NKRI, bukan kompetisi. Ya, saya kira itu. Jadi dengan ini saya lanjutkan ke MC,
bahwa malam ini malam malam bersejarah, dan tolong dipopulerkan bagaimana si iuran ini bisa jadi populer, dan juga saya komit ide yang terpakai kita kasih some kind of reward gitu ya, supaya orang bersemangat. Semahal-mahalnya biasanya umroh, ya, semurah-murahnya selfie sama Pak Wali lah. Mahal. Nanti mau kita selfie bareng ya Pak ya? Ya. Biar nambah followers pasti teman-teman nanti jatuhnya ya. Saya kira itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan sekali lagi untuk Kang Emil, Wali Kota Bandung kita. Luar biasa ya. Ada 4 point of view tentang inovasi dari Kang Emil sendiri yang masih jet lag. Jadi mungkin ditanya terakhir aja kali ya. Kemudian ada Pak Ilham Habibie, Mbak Stefani, dan juga Mas Ricky Elson. Sekarang waktunya pastinya udah nggak sabar, dari tadi udah pengen nanya, tapi ke hold terus. Barangkali ada yang mau langsung bertanya, boleh langsung tunjuk tangan, berdiri. Dengan siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ado. Saya dari usaha properti. Saya mau nanya ke Mas Ricky Olsen. Saya tertarik banget. Jadi kebetulan saya tuh lagi ngembangin perumahan juga di daerah Sumedang sama Purwokerto. Nah, pertanyaan saya, untuk listrik angin itu bisa aplikatif nggak sih untuk perumahan? Dan berapa besar kalau dia bisa aplikatif? Itu yang pertama. Dan yang kedua, kan sekarang kebetulan saya lagi kerjasama juga sama SDM untuk pengembangan ada energi listrik, tapi pengarahannya itu ke tenaga surya sama PLTMH. Sementara harganya itu kan sangat mahal banget ya, dan masalahnya juga ada pencurian keluarga. Nah, kalau memang dari energi angin ini bisa dimanfaatkan, kira-kira harganya sendiri seperti apa sih? Karena kebetulan saya lagi ngembangin, pengen bikin rumah yang benar-benar bisa murah gitu buat orang-orang. Nah, mungkin listrik ini bisa jadi alternatif, jadi mungkin bisa kerjasama itu sih. Terima kasih. Pasti bisa dimanfaatkan, tapi tergantung potensi angin di perumahan itu. Ya, kalau digunakan untuk listrik ya kita harus tahu dulu potensinya berapa. Harus ada dulu pengukuran. Kita nggak bisa langsung serta-merta, wah karena angin bisa berhasil di Pulau Sumba, apakah bisa berhasil di Bandung? Tidak. Yang ingin saya ceritakan adalah bahwa Indonesia itu kaya akan potensi, baik itu matahari, angin, air itu maksudnya PLTMH itu ya, juga biomas, juga arus laut, ombak, dan lain-lainnya. Yang saya contohkan tadi itu hanya satu contoh saja. Yang saya contohkan tadi itu di Pulau Sumba itu karena mereka tidak punya potensi air. Kemudian untuk PLN itu sendiri jauh, sementara mereka tempat mereka itu angin kencang sekali. Maka anginlah yang saya gunakan. Jadi tergantung potensinya. Kalau misalnya di tempat perumahan yang Anda bangun itu potensi airnya bagus, maka airlah yang tepat. Kalau kita bicara masalah mahal atau murah, itu karena kita hanya menggunakan saja, menggunakan yang sudah ada tanpa kita mengembangkan, dan kita tidak mau memiliki industri untuk pengembangan itu sendiri. Jadi karena kita masih membeli. Dan satu lagi di Indonesia ini permasalahan terberatnya itu ya mental kita adalah kebanyakan. Mentalnya makelar. Jadi setiap pengadaan itu ditambahin lagi. Jadi harganya mahal. Sebenarnya tenaga surya itu sekarang itu sudah murah. Sudah sampai ke tahapan per watt itu sudah sampai ke tahapan $0,7 per wattnya. Tapi tetap aja ketika itu menjadi proyek, itu menjadi berlipat ganda. Gitu. Mungkin ini yang perlu kita inovasi juga nantinya. Dan mengenai tenaga angin, sementara mungkin Anda jika melihat berita di luar negeri itu bahwa saat ini seperti Denmark, Belanda, dan bahkan Uruguay, itu bahkan Cina sendiri itu sudah sangat banyak sekali memasang pembangkit listrik tenaga angin, dan ini juga harganya akan menjadi murah jika kita mengembangkan. Jika kita masih membeli dari punyanya Denmark, kita cuma jadi tukang ngecor, tukang tarikin kren, tukang pasang baut, tukang catat yang ya akan tetap mahal. Kalau tenaga ahlinya masih dari mereka akan tetap mahal. Oleh karena ini pentingnya iuran ID ini. Mudah-mudahan itu menjadi wadah untuk mungkin tidak bisa menyelesaikan solusi Anda untuk setahun 2 tahun mendatang. Tapi untuk 20-30 tahun mendatang ini menjadi wadah. Dari Bandung kita memulai inovasi-inovasi pengembangan pemanfaatan energi baru dan terbarukan. Mungkin jawaban saya tidak memuaskan, demikian, terima kasih. Ya, terima kasih Mas Ado, sudah cukup puas dengan jawabannya Mas Ricky. Oke, silakan. Ada yang mau bertanya lagi? Assalamualaikum, Sampurasun. Rudi nama saya. Pekerjaan bekerja di firma hukum, ada hubungannya dengan intellectual property right. Pertanyaan case tadi saja.
ini ada reformasi birokrasi, berarti sistem perizinan bagi inovator saya asumsikan lebih mudah di zaman Kang Emil. Satu saja, apakah ada satu parameter ketika inovator memproduksi sesuatu, halangan-halangan atau ketentuan-ketentuan yang bisa mempersulit untuk mengaplikasikan karyanya itu bisa termonitor. Satu contoh saja, ketika di salah satu universitas di Bandung kedatangan diaspora dari Inggris, salah satu fakultas engineering memiliki ide untuk merubah desain angkot, Kang Emil. Karena bertahun-tahun para penumpang ini kalau naik angkot dia harus nunduk, keluar pun nunduk lagi gitu. Jadi ketika mereka ingin merubah desain itu, mungkin ini kasuistis, terbentur tentang izin, birokrasi dan lain-lain. Nah, dengan adanya reformasi birokrasi dan Bandung Kota Kreatif ini, apakah semua ide-ide yang memang inovasinya cukup menerobos bisa dimonitor dengan sistem perizinan atau challenge yang mereka hadapi? Itu salah satunya, karena inovasi-inovasi di Indonesia kadang-kadang juga terhalang oleh political pressure. Mungkin Bapak yang pernah di Jepang, mereka terancam juga tentang saingan dengan Toyota ketika salah satu inovator di Bandung ini ingin membuat kendaraannya khusus untuk para petani, tapi tidak begitu disupport oleh Jepang, terutama Toyota, karena mereka takut tersaingi oleh inovator yang kecil ini. Ini hanya dua aspek aja yang saya ingin sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebagai wali kota bisa ngambil keputusan hanya 74%. 26%-nya saya harus konsultasi ke gubernur dan ke pemerintah pusat. Jadi se-independen-independennya wali kota, pas kebagian si 24% saya nggak bisa ngambil keputusan. Contoh, itu bandros Pak, desain sendiri, inovasi sendiri, dikurus-kurusin karena jalan di Bandung sempit-sempit, masih dianggap tidak sesuai dengan peraturan Menteri Perhubungan nomor sekian-sekian terkait ini itu, kan? Mesti proses. Padahal dia berinovasi udah paling benar kalau menurut desain tingginya ini udah Bandung pisan gitu. Ya. Contoh, ingat gak kasus bis wisata di Jakarta yang sumbangan dari Tahir Foundation buat kan akhirnya nggak kepake dengan alasan standar di Indonesia tidak begitu. Padahal di Jerman itu udah paling keren, kan impor itu langsung dari Jerman si bis wisata 2 tingkat itu. Tapi waktu masuk ke Menteri Perhubungan nggak lulus, terus udah aja gitu, nggak bisa gitu. Ini yang kadang-kadang bikin kesel begitu. Saya ingat pesan Mendagri dulu ke saya waktu saya baru jadi wali kota, ikut kursus Pak Ridwan. Ingat, peraturan itu tidak harga mati. Peraturan itu bisa berubah kalau di lapangan ternyata berbeda. Peraturan kan mengatur hidup kita, ternyata hidup kita sekarang udah melompat revolutif gitu kan. Berarti peraturannya yang dirubah, jangan inovasinya yang berhenti gitu. Jadi kasus bis Jerman yang di Jermannya udah, masa terpercaya ke orang Jerman lah ya. Orang Jerman itu kalau udah safety kan udah nomor 1 lah. Dianggap produk yang tidak memungkinkan di Indonesia. Kan harusnya memotivasi untuk menginclude inovasi baru, peraturan yang dirubah. Ini nggak mau. Nah, kadang-kadang kembali yang mahal itu political will, karena nggak ada political mengubah aturan kan, yang terjadi udah sampai kiamat aturan lagi, kan nggak begitu. Jadi realita ya. Tapi kalau di Bandung ada 2 berita baik yang ingin saya sampaikan tahun depan. Pertama, untuk perusahaan UMKM, insya Allah tahun depan nggak usah pakai izin, cukup pemberitahuan bahwa saya akan meroyek, saya akan berbisnis inovasi baru.
Jadi nggak usah ke RT RW ini itu. Sama. Kadang-kadang suka ribet ya. 3 bulan terhambat kalikan ratusan bisnis yang terhambat, berapa miliar itu tertahan-tahan, ekonomi nggak berputar. Saya bikin online 6 bulan lalu ya, jadi di Bandung ini sekarang registrasi izin online, bayar fee-nya online. Dokumen izin kami kirim pakai tukang pos, Pak. Jadi tidak ada pertemuan antara pemohon dengan petugas. Itu inovasi baru. 6.000 izin kami keluarkan. Bayangkan dulu sebelum di online kan, 6.000 izin, satu izin sekian rupiah kali 6.000. Makanya kepala dinas kami BPT didemo oleh preman karena pekerjaannya hilang. Nah, itu contoh. Itu berita baik. Tahun depan sedang kita cari payung hukumnya untuk menengah bawah, UMKM kecil. Kita usah pakai perizinan yang cukup pemberitahuan kayak demo. Saya mau demo gitu. Saya mau berusaha. Nanti kita random sampling, memastikan tiap minggu ada yang dicek bahwa dia tidak melanggar aturan-aturan ya, kira-kira begitu. Sehingga saya akan push ekonomi gerak duluan. Tuh. Kemudian Teknopolis sudah mulai, tol 149 sudah dibuka, so the notion of Silicon Valley, small scale Silicon Valley di Indonesia itu ada di Gede Bage, di mana nanti stasiun kereta api cepat itu ya. High speed train itu nanti stopnya ada di daerah Gede Bage. Di situ ada kampung inovasi sedang disiapkan. Jadi nanti inovator-inovator bergaul dengan spesies, dengan sesamanya. Karena saya ingat pesan ibu saya yang saya praktekkan. Kalau mau jodoh baik-baik, bergaullah dengan lingkungan baik-baik. Ya. Sama juga kalau mau inovatif, bergaullah dengan orang-orang inovatif. Pasti ketularan seperak 2 perak, no? Dari perspektif hidupnya Anda pasti tertular. Nah, di tahun depan di daerah Kiara Condong itu ada bangunan besar sekali nganggur, Pak, milik PT Gas Negara. Tanahnya 7 hektar, berpuluh-puluh tahun dari zaman Belanda nggak jadi apa-apa. Sekarang saya minta pinjam asetnya milik PGN. RTH-nya saya mau bikinkan jadi Innovation Center ya. Nanti di situ ada laboratorium, saya bikin 3D printer di situ, saya kasih pinjam cutting laser di situ, saya pinjam yang aneh-aneh pokoknya ada di situ. Jadi para inovator nanti datang ke tempat itu membuat prototip yang mahal, yang kadang-kadang idenya mati gara-gara mau kemana, banyak keripati ukurnya non nggak ada. Nanti tempat itu ada, ya. Karena saya tahu perasaan inovator yang idenya mati muda gara-gara nggak ada fasilitas. Saya datang ke Amerika, mereka ada Fab Lab namanya, ada macam-macam. Saya bilang bisa, mau saya jadi wali kota. Jadi insya Allah dalam waktu 4 bulan sedang didesain namanya Innovation Center, ya. Di situ semua yang mahal-mahal untuk bikin macam-macam itu insya Allah ada di situ. Nah ini mudah-mudahan menggairahkan para inovator di Bandung bahwa tidak susah. Yang mahal itu idenya, ya, yang mahal itu ide. Jadi saya kira itu Kang, ya, jadi kami selama idenya baik, saya pasti praktekkan. Seperti kasus unit reaksi cepat tambal jalan yang sederhana. Sekarang saya nggak punya katalog inovasi. Yang tadi akan sebutkan angkot, saya baru dengar hari ini. Nah, tapi kalau ada iuran tadi ya, itu kan ada katalog juga nanti. Tinggal saya cek sebulan sekali mana ide keren, ini anggarannya ada atau apa, saya praktekin, saya jalan. Itu sehingga iuran ini menjadi penting sebagai titik awal kita punya ekosistem inovasi dan para inovator kira gitu. Saya 2 tahun jadi wali kota, kesimpulan saya sama ya. 50% problem kota ini ada di mindset warga. Saya cerita ya, kenapa kamu melanggar aturan? Pasti kamu tidak berpendidikan. Biasanya begitu. Karena kalau orang berpendidikan pasti nggak melanggar aturan, kan lebih pintar ya. Ternyata nggak juga. Di sini yang melanggar aturan dari orang miskin sampai orang kaya, dari orang bodoh sampai orang pintar. Itu ada bangunan mau saya segel, melanggar aturan, yang punyanya dokter bedah. Untuk bedah kan ilmu paling susah selain rocket science, ya. Itu.
Itu kafe-kafe yang nggak bayar pajak selama ini, dia punyanya konglomerat semua, pengusaha A, B, C, D, E. Saya ancam sebulan nggak register pajak, saya tutup, baru bayar pajak Pak. 1.000 daftar dalam sebulan, rekor dunia. Itu orang-orang kaya. Kalau orang-orang menengah bawah miskinnya masih saya maklumin, robos trotoar, robos lampu merah gitu ya. Yang saya hukum push up itu, kan saya wawancara dulu sebelum dihukum ya. Sarjana ekonomi dari universitas ternama. Yang nggak saya sebutkan universitas. Itu sarjana ekonomi dari universitas keren di Bandung, melawan arus dengan Pak, saya udah biasa Pak. Nah. Tuh. Jadi saya nggak bisa semuanya ke kita. Justru saya balikin sekarang ke masalah ini gimana? Katakanlah Bandung sekeren Singapura, siap nggak warga Bandung ya? Saya bikin MRT, kasarnya ini mimpi dulu ya. Saya bikin semua sistemnya. Tiba-tiba besok pagi suasana kota Bandung rapinya apa dikasihnya. Warganya siap nggak gitu? Foto-foto yang saya upload di internet, itu satu foto ya. Ini bangku, di tempat sampah, cuma di semeter, sampahnya mau di sini. Kenal hesena gitunya, geser sedikit nggak mau. Kopi buang, kopi buang. Jadi problem terbesar ini mindset. Makanya kalau sudah mindset, saya butuh gagasan. Saya contoh kebersihan ya. Target Adipura itu tahun depan. Alhamdulillah harinya hari ini. Saya juga kaget Kang Firman. Waktu saya presentasi ke Dewan Juri Adipura, tim kan sabit ya. Apa yang sudah dilakukan selama 2 tahun. Ternyata kita sudah punya gagasan sampai 30. Jadi selama 2 tahun kita ada 30 gagasan yang saking banyaknya, dari mulai regulasi anti kantong plastik, dari mulai mendenda tidak punya tempat sampah di mobil, dari GPS, dari beauty gesture, dari itu total 30. Ketahuannya pas di final itu. Ternyata sebanyak itu demi kebersihan gitu. Ya. Kenapa saya hukum di media sosial? Saya nggak ada platform lagi. Sekarang saya sampaikan ya, alhamdulillah tidak ada lagi bangku yang rusak sejak si orang itu dihukum ngepel di Jalan Braga. Karena ngepel itu dipublikasikan. Ada yang nggak setuju, Pak ngapain hukuman dipublikasikan? Saya penting biar yang tidak berbuat tahu bahwa dia akan dipermalukan. Sekarang bangku saya relatif aman. Tapi 2 bulan setelah KAA hancur banyak Pak, ada selusinan, patah, diinjak, di apa. Jadi kadang-kadang butuh social punishment, kira-kira begitu. Jadi kombinasi mengedukasi kayak gerakan pungut sampah ya. Gerakan pungut sampah itu idenya dari Jepang. Orang Jepang itu nenek-neneknya yang GPS. Kalau kita mah arisan budayanya sana GPS. Nah GPS Jepang itu saya pakai di Bandung. Ini Rabu Jumat 30 menit pungut sampah. Sudah berhasil sekarang. Kalau dulu Pak bukan sampah saya gitu. Sekarang kalau cinta Bandung walaupun bukan sampah kamu ambil. Sekarang lagi saya ubah trennya, kan hobi foto ya. Kalau ada sampah jadi foto kan diambil. Cekrek, Pak ada sampah, Pak kotor kotanya, dah jadiannya pergi. Baunya diambil. Kalau di foto pas lagi buang sampahnya lah. Yang fatal kultur ini bahaya ya. Kultur hanya reporting tuh bahaya, bukan kultur aksi. Kan pernah ada laporan dijepret, ada kakek-kakek tergeletak di ATM di Jalan Lingkar Selatan Bu. Cekrek, panik sejagat Twitter di Bandung. Disangkanya orangnya mati Bu. Saya kirim dinas kebakaran, rescue kan, saya kirim dinas sosial. Pas dicek, Pak ini bukan mati, dia ketiduran. Karena ATM ada AC-nya, ada. Jadi si kakek-kakek ini saking lelahnya masuk ke ATM, ada AC. Ketiduran di lantai, ada yang mau ngambil, kaget. Kan kalau kita mah ya dibangunin heula atau gimana, memastikan dia hidup apa tempat tidur. Ini belum apa-apa udah panik, foto dulu, upload ke sosmed. Nah, poin saya, perilaku mencintai kota ini harus dengan cara-cara kreatif. Ada social punishment saya lakukan, ada edukasi gerakan pungut sampah saya lakukan. Makanya berproses. Tapi orang Bandung sudah membaik. Dari semua persampahan cuma satu, buang sampah ke sungai yang target 1 tahun harus hilang ya. Jadi saya butuh campaign itu. Tapi apapun itu, mari melatih diri, belajar untuk mencintai inovasi. Dulu Mbak, 6 bulan pertama saya wali kota, saya launching sampah itu pakai kantong plastik yang degradable.
yang sekian bulan hilang. Kan keren, ya. Idenya dari mana? Dari Paris. Tapi di Bandung nggak berhasil. Digergaji, dijual keluar, dipotongin, didudukin, dan bentuknya bulat pas untuk 2 orang duduk gitu kan. Jadi kadang-kadang untuk advance kalau masyarakatnya belum siap juga perlu. Tapi poin saya gini, jangan ngandelin kami lah gitu. Perubahan itu teorinya ada 4, selalu saya bilang kemana-mana. Change can be done by government because we have political power. Change can be done by business because they have capital power. Change can be done by people because they have social power, and change can be done by media because they have information power. Jadi kalau semua ngandelin ke kami hanya sanggup 25% membawa perubahan. Tapi kalau kita kompak nih, civil society dengan government, kita sudah 50%. Jadi solusinya itu. Kalian nambah? Yang hari ini akan diluncurkan, dan Kota Bandung adalah kota pertama karena Hive Indonesia sendiri merasa kalau Bandung adalah kota yang paling punya kredibilitas tinggi, begitu ya Pak Ilham Habibie. Tepuk tangan untuk Hive Indonesia dan juga untuk Daniel Tumewa. Yeah, to close this event, hello from my side also. I'm very happy to be with you here tonight and to launch this platform, which is not only going to be an online platform, but also a whole open innovation program for Bandung. So please join us. You can now register at evoran.id and yeah, join us. As the mayor before said, all the ideas that are cool will be realized. We'll do that, right? All right. First of all, I have to say sorry that even though I'm half Indonesian, that I still have to speak in English to you because I've spent way too much time abroad. But I have a solution for this. Just give me a second. Ya, sebentar lagi video akan langsung diluncurkan sambil Ibu Irma memberikan bentuk terima kasih. Aku bisa loh bicara bahasa Indonesia. Atau high five sama Emil. Bersama kita teh bisa membuat iuran. Prinsip-prinsip kunci Kang Emil buat bikin Bandung sebagai kota yang menyenangkan teh nyata. Tapi gimana ya kalau kita mau nolong Kang Emil dalam proses ini? Bandung teh udah jadi kota pintar selalu kreatif, terkenal di seluruh Indonesia. Kang Emil juga percaya ke masyarakat Bandung buat bikin inovasi, bukan hanya buat Indonesia, tapi oke, buat dunia. Tapi Kang Emil tahu, dia teh terbiasa memecahkan masalah-masalah di Bandung sendiri. Ada cukup tantangan yang buat dipecahkan. Jadi, Kang Emil mengajak Pak Ilham Habibie dan teman-temannya. Berdasarkan pada komunitas inovasi Bandung iuran, semua anggota komunitas, lead users, saraf orang-orang kreatif sekarang bisa bekerja barengan. Dalam kompetisi pertama Andai Aku Wali Kota, kita ngajak kamu semua buat mencoba melihat berbagai permasalahan dari sudut pandang wali kota, serta mencari solusi untuk mengatasinya. Ada berbagai kategori yang bisa kamu masukkan ide-idenya. Ayo registrasi dan bikin profil kamu online sekarang. Aku mau udah bikin, kamu gimana? Tuh, profile picture-nya udah diunggah. Mari kita menginovasi Bandung barengan deh. Oke, tepuk tangan paling meriah untuk Daniel Tumewa and also Hive. Terima kasih untuk www.iuran.id. Yeah, basically that's it. So thank you for tonight. Thank you all for coming. Again, register to the platform. One last thing, we would like to take the so-called selfie, right? One big group picture. We're talking about the community. We want everyone to be on the picture so that we can share it with the community as our official kickoff. So thank you and good night. Oke, jadi Daniel bilang pastinya semua teman-teman di sini, tamu undangan dan juga Bapak Ibu yang saya hormati punya smartphone kan? Jadi sekarang langsung aja kita registrasi bareng-bareng
Dan pastinya gimana cara biar dapat foto selfie bareng-bareng